Ya mungkin wallahu alam ya. Ya pastinya kalau misalkan di sini dulu ada balai kambang, ya pastinya ada kolam. Iya. Kan yang namanya kambang itu pasti nggak jauh dari yang namanya air. Air itu pasti ada kolam lah di sini. Bisa kemungkinan ada. Kemungkinan Ya ya? mungkin. Karena bisa kan mungkin. histori daripada Pajajaran banyak tuh di daerah wetan kan. Ya daerah wetan semua ya, termasuk Sumedang ya sejarah sejarah. Prabu Siliwangi Ya, gitu ya. termasuk di situ dulu pernah ada satu rombongan itu ya. Satu rombongan itu mah kalau nggak salah berapa mobil ya banyak ya. Itu kalau nggak salah saya malam Rabu. Itu mah orangnya juga pakai pada jubah putih semua. Pada pakai jubah putih, pada pakai sorban semua. Sampai pas lagi zikirnya jarak itu kan bukan minta kepada ahli kubur. Betul. Jadi kita meminta karomah barokah kepada para waliullah. Hakikatnya mah kita kan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya, makam keramat identik dengan nuansa kesakralan di suatu tempat atau di perkampungan. Namun, beda halnya dengan makam keramat yang satu ini. Makam keramat ini berada di antara perkebunan warga dengan kondisi tempat yang jauh dari kata layak. Bagaimana tidak, kondisi makam keramat ini diselimuti rumput dan dedaunan kering. Tidak adanya bangunan yang disediakan untuk para peziarah, serta sarana air bersih untuk berwudu dan mensucikan diri. Dan semua akan dieksplor Turobi Channel dalam penelusuran makam keramat di Kampung Pasekon, Kelurahan Cilaja, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nah, sekarang kita akan menuju ke salah satu makam keramat yang berada di kampung apa ini? Pasekon. Bersama artis Pasekon yang is the magic, is guri-guri cuy, is guri-guri nyoy. Siapakah beliau? Pasti sahabat pun penasaran. Nanti kita kenalannya di makam keramat aja ya. Oke, stay tune terus di Turobi Channel menjaga melestarikan sejarah dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Turobi menjaga alam, Melestarikan sejarah dan budaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sapa dulu nih sahabat-sahabat semua dimanapun sahabat-sahabat berada. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya, diberkahkan rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, eksplor religi Turobi kali ini sangat berbeda nih. Yang biasanya saya biasa sendiri, kalau nggak bersama Kang Hariri, tapi di video kali ini sangat berbeda sekali. Spesial saya suguhkan untuk sahabat-sahabat Turobi dimanapun sahabat-sahabat berada. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, siapakah narasumber kita kali ini? Bisa diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Abdurrahman, kalau panggilan sehari-hari yaitu Mang Acut. Mang Acut, oke sahabat. Kali ini kita eksplor ditemani oleh Mang Acut. Nah, kita berada di mana nih kami? Ini tepatnya di Kampung Pasekon. Kampung Pasekon. Kampung Pasekon itu kelurahan Cilaja ya. Ini maka Pandeglang. Oh, Pandeglang Nah, ini maka Pandeglang. Jadi kelurahan Pandeglang, kecamatan Pandeglang, Oh iya. Kabupaten Pandeglang sama Provinsi Banten. Wih, keren. Sudah Jadi ke atas. Pasekon itu terbagi ke 2 kecamatan, 2 kelurahan sama 2 RT. Wih, Jadi perbatasan. Perbatasan. Ini tepatnya kita berada di perbatasan. Perbatasan Iya, Pasekon. 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 nah jadi saya pernah mendengar salah satu warga Pasekon pernah mengatakan seperti ini. Kalau belum punya nomor Mang Acut, belum dikatakan menjadi orang Pasekon. Belum sah katanya. Belum sah. Seperti suatu kewajiban. Suatu kewajiban Iya, karena mempunyai nomor Mang Acut ini. Ikonik Tersendiri yang ada di Kampung Pasekon. Oke, gak usah lama-lama, kita akan eksplor aja makam keramat siapakah ini yang akan kita eksplor. Ikuti terus Turobi Channel menjaga melestarikan sejarah dan budaya. Oke, sekarang kita akan eksplor ke makam keramatnya siapa nih, Mang? Ini makam keramatnya Syekh Hanafi. Syekh Hanafi. Ya, yang mana Syekh Hanafi itu adalah salah satu makam keramat yang ada di Kampung Pasekon. Tepatnya di Ntar dulu, satu lagi ketinggalan. Sini. tepatnya yang nggak berada jauh dari Masjid Kampung Pasekon. Masjid Iya. Kampung Pasekon. Iya, tepatnya berada di sebelah kanannya makam ini, makam Syekh Hanafi. Makam Syekh Hanafi. Kebetulan di sini juga bukan cuma ada makam Syekh Hanafi, tapi ada 3 makam keramat kalau nggak salah gitu ya.
Jadi yang pertama ini makam Syekh Hanafi, terus yang sebelah sana ada makam Syekh Abdullah, sama ada lagi satu lagi makam Syekh Ahmad. Syekh Ahmad. Ya, Berarti ada 3 makam keramat Ada. yang berada di sini. 3. Sama kalau nggak salah ada Ki Buyut, Nyi Buyut itu apa? Anis Kembang. Nggak salah. Tapi yang biasanya saya tahu gitu ya dari para kesepuhan sekaligus daripada warga di sini, yang sering kesebut, yang sering dihadiahin itu ya. Yang pertama ini Syekh Hanafi, Syekh Abdullah sama Syekh Ahmad. Syekh Ahmad. Iya. Bisa diantar ke lokasi makamnya Syekh Hanafi seperti apa? Ya bisa. Oke. Nanti kita lihat di sana makamnya. Nah sahabat, sekarang kita akan menuju ke makom keramatnya Syekh Hanafi. Seperti apakah makom keramatnya Syekh Hanafi ini? Nanti kita akan explore juga bersama Mang Acut nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, kita sekarang sudah berada di makom keramatnya Syekh Hanafi, dan kita akan melakukan ziarah kubur terlebih dahulu sebelum kita explore lebih jauh lagi tentang histori keberadaan makam keramatnya Syekh Hanafi. Ikuti terus Turobi Channel, menjaga melestarikan sejarah dan budaya. Nah, sekarang kita sudah berada di makom keramatnya Syekh Hanafi. Nah, saya mau tanya nih ke Mang Acut sebagai warga kampung Pasekon, ya mungkin bisa dikatakan sedikit banyaknya tahulah tentang histori atau siapa sih yang pertama menemukan makom keramatnya Syekh Hanafi ini. Mang Acut bisa dijelaskan kepada sahabat Turobi Channel. Kalau yang pertama kali yang menemukan makamnya Syekh Hanafi ya. Saya juga kurang tahu ya, dikarenakan ya karena keterbatasan informasi gitu ya. Soalnya saya juga pernah bertanya kepada sebagian daripada masyarakat dan juga kepada yang ditokohkan di masyarakat. Beliau pun juga pada tidak tahu katanya ya. Ya mungkin sama apa sih sepuh-sepuh yang dulu kali ya yang pertama yang menemukannya, cuma tadi itu karena mungkin umurnya gitu ya yang keburu meninggal gitu kan, sehingga tidak bisa menginformasikan siapa yang pertama kali menemukannya gitu, menemukan makam ini gitu. Ini mah udah cocok jadi host ini kan. Bener, narsumnya aja ini mah di mana-mana cocok untuk diundang. Keren ini, Keren banget. bahasanya. Mantap Mang Acut. Intelek sekali. Iya. Nah Mang Acut, terus kenapa di makom keramatnya Syekh Hanafi ini tidak ada bangunan yang disediakan oleh warga ataupun tokoh untuk menyediakan para pewisata religi yang ingin bertawasul di makom keramatnya Syekh Hanafi ini? Ya sebenarnya mah bukannya tidak ingin ya. Ya sempat sih kemarin-kemarin pernah ngobrol sama salah satu warga ya yang ditokohkan lah termasuknya. Sebenarnya mah pengen di sini kan, pengen, cuma kan ya dikarenakan belum ada biaya kali ya. Cuma rencananya insya Allah kapan-kapan ya mungkin besok lusa atau bulan depan lah insya Allah atau tahun depan ya. Ingin gitu ada pernyataan ingin apa sih namanya membangun gitu makam ini supaya orang-orang luar sana pada tahu gitu kan, baik yang dekat maupun yang jauh gitu kan. Jadi supaya tahu bahwa di kampung Pasekon ini ada salah satu makam keramat, makam aulia Allah, yaitu makamnya Syekh Hanafi gitu. Makanya mohon doanya daripada sahabat Turobi ya, biar pembangunannya bisa lancar, bisa dipercepat dan ada rezekinya gitu buat membangun kami daripada warga masyarakat kampung Pasekon. Nah jadi buat sahabat-sahabat Turobi Channel yang ingin berdonasi ya, menyisihkan rezekinya untuk pembangunan sarana dan prasarana makam keramatnya Syekh Hanafi, nanti sahabat bisa hubungi nomor saya ataupun nanti bisa hubungi nomornya Mang Acut. Nanti saya akan cantumkan nomornya di link deskripsi ya. Nah ini Mang Acut, terkait makam keramatnya Syekh Hanafi ini, apakah masih ada keturunan daripada makam keramatnya Syekh Hanafi ini? Ya saya ke situnya kurang tahu sih ya. Ya dikarenakan Syekh Hanafi ini kan aslinya bukan orang sini. Oh. Ya menurut informasi yang saya dapat daripada kesepuhan di sini ya, katanya Syekh Hanafi itu orangnya orang Sumedang. Orang Sumedang. Aslinya iya. Mungkin sekitar tahun berapa lah, mungkin sengaja syiar di tepatnya di apa sih di Kampung Pasekon ini gitu ya. Mungkin makanya sebagian dari masyarakat juga bilang katanya Syekh Hanafi mah bukan orang asli orang sini. Beda dengan
makam yang sebelah sana. Oh. Ada Syekh Abdullah. Kalau Syekh Abdullah asli orang sini Asli katanya. orang sini. Ya mungkin orang sininya enggak tahu orang Pandeglang ataupun orang asli orang sini gitu. Oke. Nah, Kang Hariri ada yang mau ditanyakan nggak nih sama Mang Acut nih? Ya sebenarnya sih informasinya sudah sangat detail Detail sekali. sekali ya. Jadi untuk penjelasannya sih saya lebih tertarik ya, mudah-mudahan terkait pembangunan sarana tempat di sini sih. Iya. Saya berharap besar sih Iya. apa yang disampaikan oleh Mang Acut tadi, supaya bisa jadi wisata atau tempat bagi pecinta wisata religi, Oke, khususnya benar. teman-teman Turobi nanti. Oke. Tapi dulu katanya ya, saya dapat informasi lagi, dulu itu di sini ada Balai Kambang. Balai Kambang. Iya. Apa itu Balai Kambang? Kalau Balai Kambang itu kalau zaman sekarang disebutnya musola, tapi di atas kolam. Tepatnya di sini nih. Oh, di sebelah Dulu sini. ya kata kesepuannya di sebelah sini katanya nih. Jadi di sini katanya nggak jauh dari makam ini ya. Ya. Tepatnya di sini. Balai Kambangnya itu. Balai Kambangnya itu di Iya, sini. Tepatnya di sebelah sini. Di sebelah sini. Nah, menurut informasi yang saya dapat gitu Iya. ya. Katanya di sini tuh dulu ada Ada di Balai sini. Kambangnya ya di Kambang sini di ya? sini. Oke. Makanya yang nggak berjauhan dari makamnya Syekh Hanafi. Syekh Hanafi. Nah. Nah, Mang Acut, kalau memang bahwa dulu pernah ada Balai Kambang di sini, berarti memang ini dulunya kolam ya, ada kolam ya di sini ya? Ya mungkin wallahu alam ya. Ya pastinya kalau misalkan di sini dulu ada Balai Kambang, ya pastinya ada kolam. Iya. Kan yang namanya kambang itu pasti nggak jauh dari yang namanya air. Air itu pasti ada kolam lah. Iya, gitu. iya. Ya menurut informasi yang saya dapat dari Iya. tokoh masyarakat Tokoh di sini. masyarakat Berarti kalau misalnya ini keturunan dari Sumedang, bisa dikatakan masih ada kaitannya dengan Pajajaran, dengan Prabu Siliwangi gitu ya? Ya jadi. bisa kemungkinan Bisa ada. kemungkinan Ya ya? mungkin Karena bisa kan mungkin. histori daripada Pajajaran banyaknya di daerah wetan sana. Ya Sumedang. daerah wetan semua ya, termasuk Sumedang ya. Sejarah Prabu Siliwangi Ya, gitu ya. termasuk di situ. Kan daerah wetan kan ya apa sih terkenal ya dengan itunya. Tadi kerajaan Pajajarannya gitu kan ya. Pajajarannya. Nah, ini satu lagi yang mengacut. Biasanya yang sering banyak jarak ke sini tuh biasanya malam apa aja nih? Saya pernah kalau misalkan yang sering banyak diarah ke sini kan kalau dulu mah sering malam Jumat. Malam Jumat banyak. Malam Jumat itu biasanya dari jam 12 malam sampai subuh kadang mah. Tapi kalau misalkan dari jam 12 ke bawah mah jarang gitu. Tapi kalau akhir-akhir ini masih jarang. Dulu pernah ada satu rombongan itu mah ya. Satu rombongan itu mah kalau nggak salah berapa mobil ya, banyak ya. Itu kalau nggak salah saya malam Rabu. Itu mah orangnya juga pakai pada jubah putih semua. Pada pakai jubah putih, pada pakai sorban semua. Sampai pas lagi zikirnya juga kedengaran, sampai ke rumah saya kedengaran, ke pondok sana saya kebenaran, saking banyaknya orang itu. Wow, luar biasa. Kebetulan pas waktu itu emang saya nggak ada di sini, cuma saya lagi di rumah. Dikarenakan saya lagi sakit waktu itu, cuma kedengaran ke rumah. Terus yang mengantarkan ke sininya itu teman saya ada, gitu. Kebetulan teman saya lagi ada di bawah di sana aja di pondok di pinggir jalan itu. Dia yang mengantarkannya ke sini. Itu udah kejadiannya udah lama. Itu sekitar tahun kemarin lah. Tahun kemarin ya. Tahun Berarti kemarin, masih baru-baru ya. masih baru-baru. Nah, biasanya Mang Acut yang sering jarak ke sini nih biasanya pengen apa nih? Kalau keinginan para penjara sih itu kan urusan hati ya. Urusan hati. Jadi urusan hati mah tidak bisa ditebak oleh manusia. Oke. Itu mah hanya Allah yang tahu kan urusan Masya hati Allah, mah. luar biasa. Yang pasti tujuan utama ziarah itu kita jangan sampai salah pernyataan. Nah, intinya catat itu sahabat. intinya ziarah itu kita satu, pertama kita meminta kepada Allah melalui karomah sama barokahnya makam para aulia termasuk Syekh Hanafi. Masya Allah. Jadi keduanya intinya jangan salah pernyataan aja. Jangan salah Jadi pernyataan gitu. Jadi intinya ziarah itu kan bukan minta kepada ahli kubur. Betul. Jadi kita meminta karomah barokah kepada para waliullah. Hakikatnya mah kita kan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali Karena sahabat. kan para wali itu kan hatinya udah bener-bener ibaratnya ke Allah gitu ya. Jadi nggak terlalu memikirkan duniawi. Kalau kita mah kan jangankan lagi ziarah kan, lagi sholat lagi apa aja kan pikiran kita masih kemana-mana memikirkan duniawi. Makanya kenapa kita selalu berziarah, bermunajat di makamnya para aulia. Insya Allah kalau misalkan kita rajin berziarah ke makam para aulia, kan doanya para aulia itu yakin dan mustajab
langsung Amin. dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini sangat luar biasa sekali sahabat. Ini daging banget ini keterangan dari Mang Acut ini. Jadi definisi daripada jarah kubur itu seperti apa tadi udah jelaskan oleh Mang Acut, sangat real, sangat detail sekali. Jadi informasi yang saya dapat cuma segitu. Ya mungkin kalau misalkan ada kesalahan dalam informasi dalam apa yang diinformasikan oleh saya, ya mohon maaf. Mungkin sepengetahuan saya itu juga daripada kesepuhan yang ada di sini. Oke, segini juga kita udah berterima kasih banyak kepada Mang Acut yang sudah bersedia mengantarkan kita mengeksplor makom keramatnya Syekh Hanafi ini yang berada di Kampung Pasekon. Jadi mungkin penjelasan Mang Acut sudah jelas sekali sahabat ya. Bisa dicatat poin-poin pentingnya untuk sahabat-sahabat semua. Nah, oke sahabat, itulah dia tadi explore wisata religi terkait makom keramatnya Syekh Hanafi yang berada di Kampung Pasekon, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Oke. Nah, seperti tadi yang dijelaskan atau diceritakan oleh Kang Acut selaku warga Kampung Pasekon ini terkait makom keramatnya Syekh Hanafi, kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil salah satu pelajaran terkait apa sih sebenarnya makna daripada jarah kubur tersendiri. Dan juga poin penting yang lainnya, bila mana sahabat Turobi ingin mendonasikan rezekinya untuk pembangunan makom keramatnya Syekh Hanafi, sekali lagi saya mengajak ya kepada sahabat-sahabat Turobi ataupun pecinta wisata religi di seluruh Indonesia yang ingin bersedekah, yang ingin mendonasikan rezekinya untuk pembangunan sarana dan prasarana makam keramat, bisa langsung hubungi saya. Nah, mungkin segini aja dulu explore wisata religi terkait makom keramatnya Syekh Hanafi yang berada di Kabupaten Pandeglang ini. Dan sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana ada ucapan atau kata penjelasan yang kurang berkenan ataupun salah, kurang detail gitu. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena kami manusia biasa yang tak luput dari yang namanya kesalahan. Dan semoga informasi terkait makam keramat ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turobi Channel, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.